Di kegiatan tanggal 22 November 2023, hari ini saya mendapatkan salah satu temuan yang memperkuat pemikiran saya bahwa kita dulu memiliki gunung-gunung purba yang sangat fantastik, dan pemikiran ini diawali dengan mata kuliah Geodevelopment. Kemudian mata kuliah tersebut diaplikasikan pada mata kuliah lain yang memang erat kaitannya, misalnya pengantar antropologi. Dan sebelumnya juga itu diajarkan pengantar antropologi. Kemudian mata kuliah antropologi sosial. Nah, temuan itu, tapi sebelum kita masuk ke sana, jadi waktu itu saya mengajak mahasiswa di kelas pengantar antropologi untuk memahami ekosistem yang sebenarnya dari Gua Pamonan. Seperti apa sih keterkaitannya dengan peristiwa atau menyangkut sejarah pembentukan Danau Poso? Yang kita tahu bahwa Danau Poso terbentuk karena peristiwa tektonik, atau singkatnya peristiwa itu mengakibatkan kekuatan besar dari alam berupa endogen, dan salah satu dari kekuatan endogen yaitu hilangnya permukaan bumi, dan jadinya terbentuk Danau Poso. Kemudian saya mengajak mahasiswa untuk melihat Gua Pamona. Kami berkunjung di Gua Pamona sekaligus juga ekosistem Danau Poso di situ, dan kita mengamati banyak hal di situ. Antara bebatuan yang ada itu merupakan pembentukan dari beberapa proses kimia yang terjadi di alam akibat tektonik. Kita masuk di Gua Pamona, ternyata Gua Pamona memiliki ekosistem purba, dan itu nampak, sangat nampak. Gua Pamona merupakan gunung purba yang memiliki ekosistem hutan, atau singkatnya hutan purba. Dan kemudian singkat ceritanya terjadi peristiwa alam yang luar biasa besarnya, dan terbentuklah Danau Poso. Tapi beberapa batu itu mengarahkan saya pada pemikiran di lokasi kita, lokasi kegiatan. Batu-batuan itu mengindikasikan ada peristiwa-peristiwa berkaitan dengan gunung berapi, dan sama sekali saya tidak tahu di mana gunung berapi itu berada. Kemudian hari ini beberapa sampling bebatuan yang saya kumpul dan juga pasir saya kombinasi dengan tanah juga. Ini berisi petunjuk penting. Saya coba center. Nah, ya itu kelihatan. Jadi di bawah ini endapan yang mengandung sulfur belerang, dan warnanya ini agak sedikit apa ini? Ada campuran abu-abu, kemudian biru muda, ada campuran putih juga sedikit, dan hijaunya sedikit juga. Ya, jadi seperti ini. Coba ya, yang ini endapan sulfur. Artinya di tempat asal batu, pasir, dan tanah yang saya ambil ini, saya satukan berdasarkan lokasi, maka ini menunjukkan keberadaan dari gunung berapi yang memang menjadi bagian etalase dari gunung purba untuk kategori gunung berapi. Jadi ini petunjuknya.
Di konten pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang peradaban untuk kesekian kalinya. Dan topik kita ialah gunung berapi, tapi kita di sini tepatnya membongkar tempat yang diduga kuat sebagai lokasi gunung berapi. Dan gunung berapi itu berjumlah tidak sedikit. Atlas Dunia memasukkan Indonesia sebagai negara ketiga. Setelah Rusia di posisi kedua dan posisi pertama ialah Amerika. Total jumlah negara yang disebutkan yaitu 10 negara. Ke-10 negara merupakan negara yang banyak gunung berapi. Dan itu adalah gambaran kondisi saat ini, tapi setidaknya publikasi Atlas Dunia membantu kita memahami ekosistem utama. Indonesia misalnya dikatakan memiliki 139 gunung berapi. Dan itu adalah kondisi saat ini. Indonesia has around 139 volcanoes. The volcanoes in Indonesia are part of the Pacific Ring of Fire, and most of its eruptions in the past led to damage to arable land and fatalities. The largest eruptions on the planet took place in Indonesia. The eruption of Mount Tambora in 1815 is one of the largest eruptions in the world in recent history. The eruption had a huge effect on the climate in Europe in 1816. The year has been referred to as the year without summer. Setelah kita mendengarkan kutipan asli berupa narasi dari Atlas Dunia, kini kita berpikir bagaimana kondisi sebelumnya. Di manakah kita bisa memperoleh petunjuk suatu tempat memiliki gunung berapi, terutama wilayah zona dan atau menyangkut zonasi. Gunung berapi, pasti kita sama sekali tidak mengetahuinya, dan atau cenderung memandang suatu tempat yang indah itu sebatas wilayah yang datar atau bergelombang, atau memandang tempat itu hanya sekedar tempat refreshing. Sebenarnya, alam sudah menyediakan bagi kita tidak sedikit petunjuk untuk mengetahui bentuk alam sebelumnya, jauh dari kondisi saat ini, atau tepatnya kita membicarakan era kita ketika hidup di masa purbakala atau jauh sebelum kita ada. Contoh, kita saat ini melihat tanah lapang dan itu merupakan tempat bermain bola sekaligus area terbuka untuk olahraga, atau sekedar jogging. Kita sulit memandang dan memahami gambaran yang sebenarnya dari suatu tempat. Karena fokus kita bukan pada tempat itu, melainkan fungsi dari tempat yang kita sering kunjungi. Sebagian lagi menganggap jika latar belakang historis tidaklah penting, itu bukan momen yang tepat untuk diingat. Sebagian lagi menganggap sebatas isapan jempol belaka. Menurut saya, apa yang menjadi alasan masing-masing kita? Itu tidaklah penting karena dinilai wajar. Tapi bagaimana jika ke depan pengetahuan yang terbatas kita atau sikap tidak mau tahu kita berimbas pada keselamatan diri sendiri atau tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk dikembangkan? Salah satunya mengenai zona dan zonasi gunung berapi purbakala. Prediksi secara ilmiah menjadikan jaminan bagi kita atau pedoman untuk kita agar dapat membaca petunjuk alam dan artinya bisa sebagai referensi kita. Di layar, Anda sedang melihat aktivitas saya dalam melakukan elektrolisasi sampling dari beberapa ekosistem dan salah satunya berasal dari tempat yang diprediksi kuat sebagai zona dan zonasi. Gunung berapi purbakala. Zona dan zonasi berbeda, zona lebih ke tempat dalam pengertian langsung. Dan zonasi lebih mengarah pada rentetan atau jalur atau subbagian zona. Kegiatan elektrolisasi sampling berupa bebatuan, pasir, dan tanah merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi tipe awal dari zona dan zonasi. Misalnya gambaran kondisi sebelum era kita. Setidaknya ada beberapa petunjuk untuk mengetahui karakter dasar ekosistem. Misalnya ekosistem gunung berapi purbakala. Pertama, kita bisa mengamati
bentuk dan struktur bebatuan di sekitar lokasi yang diduga kuat sebagai bekas gunung berapi purbakala atau bekas gunung berapi. Biasanya, batuan yang berasal dari gunung berapi memiliki tekstur dan komposisi yang berbeda dengan batuan lainnya. Misalnya, batuan piroklastik yang terbentuk dari material plastik yang dihasilkan oleh erupsi gunung berapi. Kedua, mengukur usia dan asal batuan di lokasi tersebut dengan menggunakan metode geokronologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang waktu dan urutan kejadian geologis. Ketiga, memeriksa kandungan bebatuan, pasir, dan tanah di sekitar lokasi yang diduga kuat sebagai bekas gunung berapi atau bekas gunung berapi purba. Keempat, membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari data serta informasi yang ada di peta geologi, literatur, atau sumber lain yang terpercaya. Kita tinggal memilih salah satu petunjuk atau menggunakan semuanya. Kemudian melakukan kegiatan identifikasi lokasi, termasuk kegiatan mengambil sampling. Tapi di sini, saya menawarkan cara yang mudah dan murah, yaitu metode elektrolisis atau elektrolisasi dengan cara memeriksa kandungan dari setiap sampling yang kita ambil di lokasi yang diduga kuat. Bekas gunung berapi atau bekas gunung berapi purbakala. Mungkin bagi mahasiswa di luar bidang geologi, geofisika, geokimia, atau studi pembangunan, atau menyangkut geodevelopment, maka cara yang ditawarkan saya dinilai terlalu berat. Sebaliknya, saya menilai hal ini sangat mudah dan hanya memerlukan keseriusan kita untuk belajar, serta kemampuan menelusuri banyak informasi. Ya, internet menjadi gudang ilmu pengetahuan. Dari sana, kita bisa mempelajari satu persatu secara intensif, mulai dari praktikum elektrolisis atau elektrolisasi, TP kandungan, jenis warna ketika logam bertransisi, ciri-ciri mineral, dan bahan dasar dalam melakukan elektrolisasi atau melakukan proses elektrolisis. Tidak hanya sampai di situ saja, kita juga bisa mempelajari rumus untuk melakukan pengendapan dan pelarutan sampling yang dipilih, kemudian menelusuri lebih lanjut, misalnya menonton konten di YouTube. Tidak sedikitnya jumlah media belajar memungkinkan kita untuk tahu, dan hanya diperlukan seberapa intensif kita mempelajarinya, atau setidaknya mau mengetahui sekaligus mempraktekannya.